Halo teman-teman, kita dapat pasien mobil Daihatsu Grand Max. Ini turun mesin. Ini permasalahannya gini, sebelum saya turunkan ini kronologinya, kalau dipakai jalan itu ngelitik gitu, seperti ngelitik seperti timing terlalu maju. Nah, saya kira ini oktannya bahan bakar yang terlalu rendah. Saya suruh isi pertama, ternyata kok sama saja. Nah, terus kalau coil itu dilepas nomor satu itu ngelitiknya hilang. Berarti kalau digas separuh itu nerek. Nah, jadi kesimpulan saya ini seperti suara metal jalan. Jadi makanya ini saya turunkan untuk saya periksa metal jalannya. Nah, setelah saya turunkan mesinnya, saya lihat metal jalannya agak aus, tetapi aslinya itu masih utuh. Nah, tapi saya juga tidak yakin kalau tidak aus sama sekali. Jadi tetap akan saya bawa ke bengkel bubut untuk diukur. Tetapi saya menemukan masalah yang lain, yaitu sekernya itu kocak. Jadi goyangnya agak lebih daripada umumnya. Jadi seperti ini. Nah, ini sekernya kocaknya seperti ini. Ya agak lumayan kocak, menurut saya agak kocak. Jadi mungkin ini harus di oversize. Jadi bunyi seperti ini. Ini kalau dipukul bunyi. Jadi saya rasa ini kalau terkena kompresi pembakaran dia akan bunyi seperti ini. Karena kocaknya ini emang banyak, nggak seperti umumnya. Kalau umumnya mungkin nggak seperti ini, tapi ini lebih banyak. Jadi saya ragu kalau tidak mengganti seker ini. Jadi sekalian ini kita oversize saja, kita bawa ke bengkel bubut di oversize 25 kalau masih memungkinkan. Karena banyak teman-teman ya ini. Jadi bunyi tek-tek gini. Nah, ini kalau terkena ledakan, jadi kalau ini kompresi langkah pembakaran terus saja ini akan goyang. Seperti ini. Banyak ini kocaknya, banyak ini. Samping juga. Kita keluarkan sekernya sekalian. Kita lihat. Nah, ini Grand Max-nya siap kita bawa ke bengkel bubut ya. Jadi sekernya itu sudah kocak. Nah, ini sisi-sisi sebelah sini ini sudah aus ya, ini kelihatan. Ya seperti mesin pada umumnya, kalau ini sudah halus gilap mulus seperti ini berarti ini sudah aus. Jadi makanya mudah kocak ini. Kalau barunya itu enggak seperti ini, tapi agak kasap gini. Nah, garis-garis gini. Kalau sudah seperti ini halus, ini berarti sudah aus. Terus kemarin yang kita duga masalah ngelitik knocking itu kita rasakan seperti suara metal dan juga suara seker, itu ternyata emang ada faktor pendukung yang lain yang menyebabkan knocking, yaitu ini. Jadi packing cylinder head yang antara silinder 1 dan 2 itu sudah putus, jadi otomatis ini kompresi menyeberang. Jadi pada saat silinder 1 itu langkah, misalnya si silinder 2 ini langkah kompresi ya, langkah kompresi itu otomatis akan membocorkan kompresi ke silinder 1. Sedangkan saat silinder 2 ini langkah kompresi, silinder 1 ini pada saat akhir langkah hisap. Nah, saat ini dipercik bunga api, akhirnya otomatis yang nomor 1 ini karena sudah ada gasnya, ini sudah ada apinya juga masuk ke sini, jadi terjadi pembakaran sebelum waktunya. Jadi nanti dikompresi lagi sudah dalam keadaan gas yang terbakar, jadi otomatis timbul suara knocking seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi masalahnya bermacam-macam ini. Jadi putus part ini juga bisa menyebabkan knocking juga. Jadi analisanya begitu. Kalau pada saat silinder 2 kan FO-nya 1342. Jadi kalau FO-nya 1342 seperti itu, saat
silinder 2 itu sudah langkah kompresi, itu kan mau mendekati langkah pembakaran. Di silinder 1 ini pada posisi TMB sudah akhir langkah hisap. Jadi sudah banyak gas bensin yang ada di silinder 1. Jadi saat silinder 2 ini pembakaran, otomatis gas ini juga ikut terbakar karena pembakarannya menyeberang ke sini, dan di sini ada gas bensin yang masih murni, belum ada pembakaran. Jadi ini kebakar, di seker naik lagi menuju langkah kompresi, sehingga sudah ada apinya dikompresi lagi. Jadi kini menjadi lebih jelas lagi kenapa kok bisa knoking. Karena kalau kita lihat ternyata askriknya ini juga belum begitu terasa aus. Jadi keausannya sedikit sekali. Jadi yang dikira suara metal itu ternyata yang menjadi menguatkan sekarang adalah ini packing head yang putus ini, dan sekernya sudah goyang seperti ini. Otomatis kalau knoking kan ditambah goyang begini, seperti itu. Nah, jadi ini silinder headnya otomatis kalau ini sudah putus, otomatis silinder headnya itu sudah terluka. Jadi silinder headnya juga perlu dibubut ulang, dibubut rata kembali. Bahannya aluminium, mudah untuk terluka. Kalau bloknya ini insya Allah lebih kuat daripada silinder headnya karena bahannya besi. Jadi itu teman-teman analisa saya Grand Max yang kita analisa kemelitik kemarin. Masalahnya ada di pak silinder head yang putus, seker yang goyang. Jadi ini kita oversize silinder head, kita scrap, aslinya kita periksa juga ke bengkel bubut biar nanti sekalian mantap.